Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Sitorus dari Prodi Manajemen Sorea. Di sini saya akan membahas tentang bunga tunggal yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Irvia Eriza, MPD. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Contoh soal, tentukan bunga tunggal pada kondisi seperti berikut. Modal 5 juta selama 1 tahun dengan bunga tunggalnya sebesar 5%. Diketahui modal 1 juta dan bunga tunggal sebesar 5%. Maka bunga yang didapatkan setelah 1 tahun adalah bunga tunggal sama dengan 5% dikali 1 juta sama dengan 50.000. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Macam-macam jenis bunga. Besarnya bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Ada 2 jenis bunga bank, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga berbunga lagi. Presentasi adalah suatu perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Persen berasal dari bahasa Latin, percentum yang artinya per 100. Persentase juga dikatakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Cara perhitungan persen bermacam-macam, hingga diperoleh hasil dari keseluruhan perhitungan adalah 0%. Namun, tak banyak orang mengetahui bagaimana cara menghitung persen, padahal cara menghitung persen tidaklah sulit. Cukup menggunakan perhitungan yang sederhana. Anda pasti bisa melakukannya. Misalnya kita memiliki 10 pulpen, dalam kurung 10%. Kemudian hilang 3 pulpen, 30%. Maka sisa pulpen adalah 70%. Atau Anda mengalami kerugian karena kehilangan pulpen sebanyak 30%. Mudah bukan cara menghitung persen? Cara menghitung besaran persen. Maria mempunyai 200 pulpen. Farul mengambilnya 23 pulpen. Question: 23 pulpen itu berapa persen dari total 200 pulpen Maira? Jawabannya 23 butir dibagi 200 dikali 100 sama dengan 11,5%. Jadi cara menghitung persen dari nilai yang sudah diketahui adalah dengan cara membagi nilai tersebut dengan nilai totalnya lalu dikali 100, karena 100 tersebut adalah nilai dari persentase. Rumus mencari jumlah nilai dari persen yang ada. Nelly mempunyai 1.500.000. Suci meminjam 30% untuk perluannya. 70% masih dipegang Nelly. Pertanyaan: berapa nilai uang 30% dari total 1.500.000? Jawaban: total dari 100% adalah 1.500.000. Rumusnya, nilai uang 1.500.000 dibagi 100 kali 30. Lebih jelasnya, 1.500.000 dibagi 100 dikali 30 sama dengan 450.000 atau 30%. Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang dimana walaupun perusahaan merugi, uang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sedangkan dalam bagi hasil, pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan usaha. Bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank konvensional untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Bunga sering dikaitkan dengan istilah riba. Riba sendiri adalah pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di luar biaya pokok. Jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional masuk dalam kategori riba. Selain bunga, suku bunga merupakan hal lain yang juga biasanya diberlakukan oleh bank konvensional. Suku bunga adalah persentase besar uang yang dipinjam yang dibayarkan sebagai balas jasa. Besarnya bunga ini diperoleh oleh antara lain pesaingan,
kebutuhan dana, kebijakan pemerintah, jangka waktu, target laba yang diharapkan. Sistem diskonto. Diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Besarnya nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayar saat jatuh tempo. Pengertian kebijakan diskonto menurut BI. Pengertian kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral guna menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan menaik turunkan suku bunga bank umum. Secara sederhananya, tujuan politik diskonto adalah meningkatkan atau menurunkan jumlah uang yang dipegang masyarakat untuk tujuan tertentu seperti mencegah inflasi, meningkatkan gairah investasi, dan sebagainya. Politik atau kebijakan diskonto adalah kebijakan krusial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, biasanya Bank Indonesia melakukan perhitungan matang dan mendalam dulu sebelum memutuskan politik diskonto. Manfaat politik diskonto. Kebijakan diskonto adalah salah satu jenis kebijakan moneter yang punya berbagai manfaat. Selengkapnya tentang manfaat politik diskonto adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya cadangan uang untuk krisis moneter. Krisis moneter adalah masalah multilevel yang dialami negara ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau membayar hutangnya, terutama hutang luar negeri. Saat suatu negara mengalami krisis moneter, mengeluarkan politik diskonto adalah salah satu solusi terampuhnya. Bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan tersebut dengan menaikkan suku bunga agar masyarakat menyimpan uang, mau menabung atau meminjamkannya ke negara. 2. Harga barang terkendali di pasar. Manfaat selanjutnya kebijakan diskonto adalah terkendalinya harga barang di pasar, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Saat harga suatu barang terlalu tinggi, contoh politik diskontonya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, uang masyarakat lebih banyak tersimpan di bank dan permintaan terhadap barang yang harganya naik pun akan turun. Akhirnya, barang tersebut pun ikut turun mengikuti turunnya permintaan masyarakat. 3. Kurs uang menguat. Selain untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik diskonto juga sering diambil pemerintah guna menguatkan kurs rupiah terhadap USD. Dalam konsep pertukaran falas, apabila permintaan suatu kurs naik, maka nilai kurs tersebut pun akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Contoh politik diskonto berkaitan kurs misalnya kemudahan berinvestasi bagi pemodal asing. 4. Inflasi lebih terkendali. Selama ini banyak orang mengira inflasi adalah sesuatu yang buruk, padahal faktanya tidak selalu begitu. Salah satu tujuan utama politik diskonto adalah guna mengendalikan inflasi agar bisa terjadi tepat waktu sesuai kebutuhan ekonomi pada saat itu. Jika tidak ada inflasi, justru itu berarti jumlah konsumsi masyarakat sebuah negara mengalami stagnasi dan menandakan ekonomi negara tersebut tidak mengalami perkembangan. Metode perhitungan bunga tunggal. 1. Metode pembagian tetap dan angka bunga. Metode ini digunakan jika suku bunga tunggal merupakan pembagi dari 360, 1 tahun dianggap 360 hari. Suku bunga I% tahun dan jangka waktu pengembalian T hari. Bunga yang diperoleh setelah T hari. B sama dengan buka kurung M kali I kali T tutup kurung dibagi 36.000 sama dengan buka kurung M kali T tutup kurung dibagi 100 tutup kurung dikali buka kurung I dibagi 360 tutup kurung sama dengan buka kurung M kali T dibagi 100 tutup kurung dibagi 360 dibagi I tutup kurung. Jika M kali T dibagi 100 sama dengan angka bunga dan 360 dibagi I sama dengan pembagian tetap, maka B sama dengan angka bunga atau pembagi tetap dan jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga atau pembagi tetap. 2. Metode persen yang sebanding. Metode ini digunakan jika suku bunga tunggal bukan merupakan pembagi dari 360. 1 tahun dianggap 360 hari. Suku bunga I% dibagi tahun dan waktu pembagian T hari
73. 3. Metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika 1 tahun dianggap 365 hari, sehingga tidak banyak suku bunga yang memberikan hasil bagi bulat terhadap 365. Maka biasanya diambil suku bunga 5%, sehingga pembagiannya tetap sama dengan 365 dibagi 5 sama dengan 73. Bunga yang diperoleh selama T hari B sama dengan buka kurung M kali I kali T tutup kurung dibagi 36.500 sama dengan buka kurung M kali T tutup kurung dibagi 100 tutup kurung dikali 5 dibagi 365 sama dengan buka kurung M kali T dibagi 100 tutup kurung dikali buka kurung 1 dibagi 73. B sama dengan angka bunga dibagi 73 dan jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga dibagi 73. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.